maaf ya, saya berak di kantong kresek, langsung saya lari ke gereja Kristen Jawa Wonosari. Itu pertama kali saya datang menginjak ibadah di situ, saya menangis 1 hari 1 malam. Saya ingat. Waktu saya datang, saya sudah masuk Kristen. Saya datang ke gereja saya. Nah, terus akhirnya saya masukkan tai di situ. Saya masukkan tai di situ, saya lari. Tiba-tiba koster yang tukang nyapu-nyapu itu mau ngepel. Ditengoknya ada kantong kresek itu apa. Tiba-tiba dia melihat kan, namanya Pak Deno. Pak Deno itu melihat tai itu. Dia kaget. Aduh, sopo iki sing dokok kene katanya. Siapa yang naruh di sini ya? Tiba-tiba Pak Deno itu duduk bersimpuh di dekat tai itu. Saya kira dia mau mati-mati tai saya itu. Ternyata, maaf ya, saya nggak ngomong kotor, ini benar. Benar. Tiba-tiba tai itu didoakan sama Pak Deno. Katanya begini, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah asal Jogja part 2. Dari keluarga yang sangat fanatik. Bahkan sebelumnya dia pernah melempari gereja dengan kotorannya sendiri. Dan luar biasa, bahkan juga dia pernah diajak oleh temannya untuk membakar gereja. Tapi luar biasa, itulah cara Tuhan dan menjadi seorang pengikut Kristus yang baik saat ini. Sekalipun mendapat penolakan dari keluarganya, orang tuanya, tetapi ia tetap tidak peduli karena ia merasa ajaran agama Kristenlah yang benar. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Akhirnya sama orang tua saya dikirim ke Jakarta. Saya dikirim ke Jakarta, dan di Jakarta itu tahun 97 saya di Jakarta, tepatnya di Kalideres, di belakang terminal Kalideres. Nah, itu ikut kakak perempuan saya, Mbak Ratmi itu. Mbak Ratmi yang mengantar saya sekolah di Muhammadiyah itu, kakak saya. Saya ikut Mbak Ratmi dan saya disuruh kerja di PT Kron. PT Kron itu di daerah dekat Cengkareng itu ya. Pokoknya di daerah Sumurbur lah waktu itu kalau nggak salah itu. Di daerah Sumurbur atau Semati gitu waktu itu. Nah, saya kerja di PT Kron itu di tempat kakak saya itu pas baru kerja 1 minggu ya, itu terjadi kecelakaan. Waktu itu saya mau pergi ke Tangerang dari Kalideres, naik KBK ya, Operasi Wahana Kalpika, waktu itu naik jurusan M12 kalau nggak salah itu Kalideres, mana itu Tangerang Kota Bumi. Nah, saya mau ke Kota Bumi tempat Mas Sarto. Mas Sarto itu yang mukul saya sampai pecah ini saya itu. Tahun 97 itu. Nah, ke Jakarta. Ke tempat kakak. Bagaimanapun juga namanya saudara kandung. Biar aja lah karena saya salah mungkin. Saya mau kerja baik-baik lah. Saya sudah mau tobat di pikir saya itu. Nah, tiba-tiba di Kebun Besar terjadi kecelakaan maut. Ya, saya kan naik mobil kol diesel, zaman dulu itu namanya kol diesel dari Kalideres, kol diesel, apa KBK, Koperasi Wahana Kalpika, jurusan Kota Bumi, sampai di Kebun Besar Tangerang terjadi kecelakaan hebat. Itu mati semua. Yang tidak mati itu nenek sebelah saya, sama cucunya, sama saya. Sopir, nenek, penumpang yang lain itu meninggal semua di tempat. Dibawa ke rumah sakit waktu itu ke Sumber Waras. Sumber Waras tidak sanggup, dibawa ke Cipto Mangunkusumo. Nah, di Cipto Mangunkusumo itu saya koma beberapa hari. Pada saat koma, saya itu antara koma itu nggak mati loh, dan saya juga nggak tidur. Antara sadar, kayak mimpi, kayak tidak mimpi, begitu perasaan saya. Saya bertemu sama sinar-sinar yang waktu SD itu. Waktu SD kelas 3, itu saya bertemu sinar-sinar di Taman Bunga. Iki kok kayak sing biyen kae, perasaan saya itu. Ini kok kayak yang dulu itu sih. Tapi sekarang dia manggilnya enggak Lus. Dia manggil saya itu anakku, katanya. Anakku, anakku, katanya. 2 kali. Bangun, bangun. Bangun itu saya langsung bangun mata saya.
mata saya melek begini, kakak saya yang laki-laki itu, Mas Sarto yang mukul saya pecah ini, Min, kowe sadar kowe Min, anu Mas tak pindah yo, tak pindah neng Tangerang yo, soalnya neng kene mahal katanya. Di sini Cipto Mangunkusumo mahal. Lagian abangmu kan tinggalnya di Tangerang di Kota Bumi, kamu saya pindahkan ke kantor apa kok ke kantor ke rumah sakit Tangerang. Saya dipindah di rumah sakit yang orang puntung-puntung kakinya itu, rumah sakit Kusta di Tangerang. Dipindah di situ saya menangis. Mas, aku nggak tahan itu tengok orang kukunya hilang, tangannya hilang, dipotongin, diamputasi. Ya saya takut. Terus gimana ini? Saya nggak mau. Ya ayo pulang. Nah, nanti pulang kamu. Enggak, aku nggak mau pulang. Sakit. Nanti di rumah dipukul. Saya takut dipukuli. Tidak, saya tidak pukul kamu lagi, kata abang saya. Nah, sampai di rumah, saya dibawa di, apa ya, nggak jadi di rumah sakit, udah nggak sambung lagi, jadi disambung di rumah lah, perawatan di rumah sama kakak saya, sama ipar saya di situ. Nah, pada waktu satu malam di rumah Mas Sarto, mas saya itu, saya bermimpi begini, pergilah kamu ke Teluk Gong. Siapa lah yang nyuruh saya ke Teluk Gong ini? Saya mimpi, antara mimpi dan tidak mimpi, waktu itu mata saya melotot begini di kamar nggak tidur, tapi melamun, masih sakit nyut-nyut badannya kan, masih bengkak-bengkak. Jadi pergilah ke Teluk Gong. Ngapain ke Teluk Gong? Teluk Gong itu kan Jakarta Utara dalam hati saya. Pergilah ke sana, ke dekat pasar ikan. Di belakang pasar ikan itu ada palet-palet, palet itu kayu-kayu. Ambillah di situ, kamu akan mendapatkan harta, katanya. Ah, jangan-jangan ini omongan setan dalam hati saya, mimpi saya ini. Tapi paginya itu dengan tertatih-tatih, saya ngomong mas saya, Mas, aku harus neng Teluk Gong. Kamu gila ya? Kamu kan baru sembuh, baru ini belum, kakimu aja belum, sakitmu belum sembuh, ini masih kayak gini. Aku ada perlu ke Teluk Gong. Kamu dimarahi saya, nggak boleh. Jadi abang saya pergi kerja, kerjanya itu waktu itu di Semanan abang saya. Nah, kesempatan lah, istrinya lagi jualan di pasar, abang saya itu kerja di Semanan di PT Logam Mulia, PT Logam Mulia, Logam Mulia di Semanan, TMS namanya. Apa TMS, Tembaga Mulia Semanan. Nah, itu masih saya kerja di situ. Nah, terus saya itu diam-diam naik mobil. Saya pergi ke angkot itu, naik angkot, pergi mencari di Teluk Gong di dekat pasar ikan, di palet-palet kayu-kayu itu. Dan saya menemukan ini, harta ini, yang sudah buluk ini. Ini Alkitab Perjanjian Lama. Sudah sobek-sobek, dirobek-robek kakak saya. Dan ini ada tulisannya, Teluk Gong, Jakarta Utara, 6 Januari 98. Saya tulis, itu pas ulang tahunnya saya, tanggal 6 Januari. Nah, itu ulang tahunnya saya mendapat hadiah dari Tuhan Yesus Alkitab ini. Itu saya belum masuk Kristen. Nah, setelah di Teluk Gong itu sudah bawa Alkitab ini, saya pelajari, lama-lama, abang saya marah, ketahuan, dirobek-robek ini yang separuh ini. Saya melarikan diri ke Batam, tahun 2000. Tahun 2000 saya melarikan diri ke Batam, dan saya merasa merdeka, I am freedom, I am alone, I am freedom. Dan saya pergi ke gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat, gereja GPIB Immanuel, Batu Ampar, Batam. Dan saya minta dibaptis, ibu pendeta yang membaptis saya namanya Ibu Pendeta Siska Latu Putih, dan saya menjadi anggota jemaat di situ. 2 tahun kemudian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 2 tahun kemudian saya berkenalan dengan seorang laki-laki berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, saya sebenarnya nggak jatuh cinta karena saya orangnya tomboy. Saya nggak suka dengan laki-laki. Tetapi karena saya merasa bahwa saya seorang wanita dan saya tidak mungkin tomboy, saya harus memutuskan bahwa saya harus pacaran sama laki-laki, bukan pacaran sama perempuan. Nah, akhirnya saya pacaran lah sama laki-laki ini. Tanggal 12 Februari tahun 2002, kami pemberkatan nikah di gereja GPIB Immanuel. Nah, akhirnya saya hidup bersama orang Alor, saya mempunyai suami, dan saya hidup dalam suka duka, malang dan naas bersama dia. Nah, pada waktu pesta pernikahan, itu kami kekurangan makan, tamunya banyak, dan saya hanya bisa berdoa, Tuhan Yesus,
Aku sudah percaya dengan Engkau Tuhan. Aku percaya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu saya berdoanya singkat. Dan puji Tuhan, makanan yang katanya, saya lagi duduk begini kan, di kuping saya dibisikin sama tetangga saya, Mbak, lauk entek katanya, lauknya habis dah. Masa kita pengantin kok dibilang lauknya habis, ya itu urusan dapur lah. Saya berdoa begitu, ternyata masih ada gitu. Cukuplah sampai sisa-sisa itu, puji Tuhan. Nah, itu pengalaman hidup saya menikah sama orang Alor. Kemudian, pernikahan ini tidak hanya sampai di situ, pergumulan saya mengikut Tuhan Yesus, dan saya sudah di blacklist dari keluarga saya tidak dianggap lagi, tidak dianggap, saya diusir, udah pokoknya udah blacklist lah, nggak kenal sama saya bertahun-tahun, orang tua saya tidak mengenal saya lagi. Di Mimin sudah kafir, sudah masuk Kristen, tidak boleh datang ke kampung, tidak boleh saya pulang ke Jogja katanya. Nah, tapi itu kan tanah tumpah darah saya mau pulang nggak apa-apa, mau diusir-usir lah, kan begitu. Saya mau tengok orang tua saya, mau diusir, dicaci maki, diludahin, biarin. Nah, terus akhirnya saya menikah sama suami saya, dan Tuhan berkati saya seorang anak laki-laki, tanggal 25 Agustus tahun 2006, itu ketuban pecah, tapi anaknya lahirnya tanggal 5 September. 10 hari saya mengalami kesakitan. Waktu itu mau dioperasi, Tuhan, saya tidak mau operasi Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan, tidak jadi dioperasi. Padahal itu dokter sudah vonis anak mati di dalam. Karena 10 hari sudah kesakitan dan keluar nanah waktu itu, maaf ya. Dan ternyata puji Tuhan saya hidup dan dengan normal. Dan suami saya bahagia waktu itu, dan dia tidak minum lagi, dan dia peminum toh. Nah, seperti itu. Akhirnya hidup malang naas sama suami tadi 18 tahun ya. 16 tahun, 18 tahun lah. Tahun 2018 saya pergi ke Malaysia. Di Johor Bahru saya kerja. Saya kerja karena buat apa? Karena waktu itu di Batam dia kena PHK dan tidak dapat pesangon, karena waktu itu apa ya, ada demo-demo, jadi yang ikut demo itu dipecat begitu aja. Suami saya kan ikut demo-demo, akhirnya dipecat. Nah, dia nganggur 1 tahun dan saya pergi ke Malaysia. Pergumulan hidup ya, saya masih anggota jemaat GPIB ya, GPIB di Bahtera Hayat, Bahtera Hayat saking lama, Batu Haji, Batam. Ini saya namanya Ibu Sitamina, saya anggota jemaat, dan waktu itu ada bocoran bahwa katanya ada pentabisan majelis, saya mau dipilih menjadi seorang diaken waktu itu. Tetapi saya memilih untuk bekerja di Malaysia, dan Tuhan mungkin marah sama saya karena saya tidak mendengar omongan Tuhan, karena saya tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Tidak pernah. Jadi saya memilih dunia daripada saya memilih surga. Itu saya kedagingan saya itu lebih saya utamakan daripada roh. Terbukti saya kerja di Malaysia, saya nggak mengikut kata Tuhan. Saya jadi diaken di gereja, saya tidak mau. Itu dosa yang paling besar. Dan akhirnya saya pergi tahun 2018, saya kerja di Malaysia. Tahun 2020 saya finish kontrak, saya pulang. Ternyata sampai di Batam, anak saya nggak ada. Rumah saya dijual. Dan suami saya itu menikah dengan janda anak 7 dan dia masuk Islam. Suami saya yang notabene Kristen dari bayi, mertua saya, bapak saya seorang pendeta, Bapak Yohanes Lazarus Tang. Kenapa suami saya bisa tega seperti itu? Kenapa dia bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Kenapa dia bisa menjadi Yudas Iskariot? Sedangkan kalau Natal, tahun baru, dia menjadi seorang pendoa yang baik. Seorang kepala rumah tangga yang baik. Kenapa saya tinggal mencari nafkah pulang-pulang seperti itu? Saya salah apa? Akhirnya saya menangis, saya putus asa, dan saya diusir sama dia. Aku tidak mencintaimu lagi, pergi dari sini. Saya disuruh pergi, digebuki. Sampai babak belur, ini bekasnya masih ada ini. Tapi saya tidak melaporkan polisi. Kalau saya lapor polisi, kekerasan dalam rumah tangga, sama dia pelakor itu, perempuan itu, mereka masuk penjara. Tapi anak saya siapa yang mau membiayai? Posisi saya depresi, saya stres luar biasa. Kenapa suami yang saya cintai kok tega ya sama saya? Padahal saya itu dulu sama dia nggak disetujui orang tua saya nekat.
Saya nekat luar biasa. Saya sedih. Kenapa sampai seperti ini? Dan akhirnya saya diusir. Saya pergi. Waktu itu kawan saya itu namanya Nurlela telepon saya. Min, di Batam ini. Apa? Apa Lela? Ayolah, kemana? Kita pergi ke tempat kawan. Ngapain? Kamu nggak usah stres. Aku mau hibur kamu. Saya diajak ke tempat kawannya, dan kawannya itu ngajak kami ke hutan di Batam. Tepatnya itu di Bukit Harimau, Sekupang. Di situ saya tengok itu orang memakai narkoba. Saya tidak tahu itu namanya narkoba, saya nggak ngerti. Iki opo, iki opo. Ini rokok ya, kok kayak gini modelnya? Saya nggak mau lah. Kawan saya itu mengisap sabu-sabu dan kena narkoba. Waktu itu saya sedih, saya nangis karena saya lagi stres suami kawin tadi. Dirayu lah saya sama kawan-kawan. Ikutlah, ikutlah. Bodoh, katanya. Ikut aja. Biar hilang stresmu. Enggak mau. Aku enggak mau. Kalau begitu, kalau kau enggak mau itu kau pergi dari sini. Jangan di sini. Nanti kamu mengganggu acara. Saya kan bagaimana orang saya numpang motor sama kawan tadi itu. Nah, tiba-tiba saya posisinya enggak mabuk, lu enggak pakai itu narkoba. Enggak. Tiba-tiba kawan saya yang satu bilang begini, kamu mau nggak ini? Enggak. Kalau begitu kamu minum ini aja lah, anggur merah. Karena saya itu haus, dan saya tidak tahu itu memabukkan. Dan saya minum. Saya kira itu anggur kolesom, tak orang tua. Ternyata bukan, ternyata itu anggur merah. Dan itu saya minum. Saya minum, kepalanya pusing. Terus si Nurlela, kawan saya itu bilang ini, Min, antar dulu lah ke Simpang Dam. Simpang Dam itu kampung narkoba di Batam, itu namanya Simpang Dam. Ini nggak apa-apa Pak Polisi, dengan benar kenyataan ini. Banyak orang narkoba di situ. Ganja, segala macam lah. Tapi sering ditangkap di polisi di situ. Jadi sekarang ya mungkin sudah aman ya. Nah, karena Pak Polisi sangat very good kalau di Batam. Nah, terus akhirnya saya ngantar dia ke Simpang Dam, katanya mau beli sabu-sabu kurang. Saya ngantar ini pergi beli sabu-sabu dia itu, ternyata itu ada kecelakaan maut. Kecelakaan maut sama kawan saya itu di daerah Baloi Indah. Baloi Indah, arah ke UIB, Universitas Internasional Batam. Itu di dekat lampu merah, brak, tiba-tiba bunyi. Saya sama kawan saya itu, saya yang di depan. Pas pertama dia yang di depan, pas belum dia makin narkoba itu. Pas ini mau pergi ke narkoba, kami kan nggak berani lewat Batam Center Simpang Jam karena nggak pakai helm. Makanya kami lewat Tiban ya. Tiba-tiba bunyi brak, saya pikir helm, tapi saya ini nggak pakai helm. Saya ingat saya nggak pakai helm, dia nggak pakai helm. Bunyi apa ya? Bunyi apa ya itu? Itu dalam hati saya, tapi saya nggak bisa bicara karena posisi tabrakan. Itu kawan saya itu sampai mengejek saya. Kalau kamu jumpa Tuhan Yesus, kenapa nggak foto? Bagaimana mau foto? Mau kecelakaan. Wah, kok foto? HP-nya aja nggak mau tahu, mau hilang di mana nggak tahu. Tiba-tiba itu saya itu ini kan saya ketarik mobil Avanza itu ya, tarik kira-kira beberapa meter, itu sudah darah semua. Semua rontok gigi saya dalam itu. Ini gigi palsu ini rontok semua. Dan kepala saya ini jahitan pecah ini di sini, pecah di sini. Dan belakang ada tandanya, darah semua di situ. Saya tertarik mobil Avanza itu. Dan saya ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya itu melihat dengan mata kepala sendiri. Saya tidak main-main ini, tidak bohong, tidak mengada-ngada, tidak menipu, tidak disogok-sogok supaya saya itu kesaksian biar diupah. Tidak ada. Saya ngomong apa adanya. Kecelakaan terjadi, saya melihat tangan besar sebesar pohon kelapa dari langit. Tidak ada orangnya, hanya tangan dari langit begini. Set! Itu langsung menumpuk kepalanya saya begini. Bok! Itu kepala saya jatuh di aspal itu, ditangkap sama tangan ini yang dari langit saya lirik begini. Kan saya kan darah semua. Saya nggak bisa bicara. Itu apa? Nggak bisa, cuman diam, bengong, mikir dalam hati nih, dalam hati sama otak saya, itu apa? Saya terseret mobil nih, tapi saya lemes, nggak bisa apa-apa. Tiba-tiba itulah kepala saya ditumpuk pakai tangan itu. Dan saya tidak
sadar. Saya tidak sadar, kira-kira saya 10 hari. Pertama-tama saya dibawa ke rumah sakit Harapan Bunda. Harapan Bunda tidak sanggup, saya dibawa ke Awal Bros. Nah, saya dibawa ke Awal Bros, itu scanningannya ada tapi disimpan sama, kemarin saya di rumah itu disimpan sama ponakan saya. Tidak saya bawa ke Alor, saya di Alor. Nah, terus saya di rumah sakit itu saya sadar-sadar itu begini, saya padahal itu koma 10 hari. 10 hari koma, nggak sadar. Saya itu kecelakaan di Jakarta, Tangerang udah, di sini sudah, di sana juga kepalanya bocor, ini remuk. Hancur sudah saya. Tapi saya nggak mati. Saya maunya mati, tapi saya nggak mati-mati. Saya Tuhan kasih saya mati, Tuhan. Saya udah nggak tahan hidup ini. Tapi saya nggak mati. Nah, pas kecelakaan itu saya melihat tangan itu, saya mikir-mikir, kait tangan di sopo. Itu tangan siapa? Kok nggak ada orangnya? Kok tangan saja dari langit? Tangan siapa ya? Cuman bertanda tanya begitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, saya nggak sadar, 10 hari nggak sadar. Pas hari ke-10, itu saya sadarnya gara-gara saya dibangunkan oleh seseorang. Yang seseorang itu saya kenal. Dan itu bukan manusia. Maksudnya bukan manusia biasa seperti kita ini, bukan. Siapakah gerangan? Siapakah dia ini? Tak lain dan tak bukan adalah itu cahaya-cahaya yang waktu SD kelas 3 itu loh, di Taman Bunga itu yang lus. Baru saya kecelakaan lagi, anakku, anakku, anakku. Bukan Min, nama saya tidak, tapi anakku dipanggil. Sampai saya dulu mikir-mikir, apa ini arwah laki-laki, jangan-jangan mama saya dulu selingkuh, terus ini arwah laki-laki itu bapak kandung saya ya, kok manggil saya anakku, anak. Dulu pikiran saya seperti itu, tetapi saya ini sekarang sudah tahu. Hati saya mengatakan, itu siapa? Begitu. Terus dipanggil saya, anakku, bangun. Anakku, bangun. Itu terjadi di Rumah Sakit Awal Bros Batam, rumah sakit nomor 1 di Batam. Dan saya itu tiba-tiba bangun, saya melihat infus itu, airnya udah habis, air infus itu, injeksi itu habis, ini darah itu ngalir dari apa kayak ini, kabel selang naik ke atas itu darah. Loh, kok darah? Tak sabut lah ini. Saya sadar total, terus ini oksigen tak buang karena sesak napas pakai itu malah. Itu kan sebenarnya pernapasan atau bantuan pernapasan, tapi kok napas saya malah tersengal-sengal. Tak buka, terus saya itu, tangan saya itu digip, kaki saya itu digip. Kok kaki digip, tangan digip? Aku ini kenapa? Oh, aku tabrakan ya sama si Nurlela kawanku. Di mana ya dia? Saya tanya-tanya itu dalam hati, tapi nggak ada suster waktu itu, nggak ada. Akhirnya saya berdiri dengan tegak, saya berjalan di dekat meja. Saya makan itu bubur itu yang dekatnya ada selang. Biasanya kan selangi itu. Saya makan bubur itu biasa lahap begini. Sama telur rebus, sama pisang Ambon 1, sama teh manis. Udah habis total. Tiba-tiba suster itu datang. Susternya orang Batak. Itu Marga Nainggolan. Teriak-teriak dia. Tuhan, Tuhan Yesus. Mukjizat Tuhan. Tuhan apa? Saya orang Kristen sih, saya sudah. Haleluya, ada apa? Adong aha, saya bilang begitu. Adong aha, itu kan orang Batak bilang. Eda, adong aha. Ih, kakak, katanya, Eda, kamu itu sudah mati, katanya. Ah, mana ada, aku aja masih hidup. Enggak, kamu diponis dokter, kamu itu pendarahan otak. Kamu tuh, apa namanya, gagal otak. Otak saraf sensorik motorikmu itu hancur. Kamu sudah mati, napasmu satu-satu. Tanganmu patah, kakimu patah. Tapi kok kamu berdiri? Loh, saya nggak tahu. Orang saya nggak tahu kalau patah apa enggak. Tapi saya berdiri. Kenapa ini dikit? Datanglah dokter itu. Waktu itu dokternya itu pakai rosario. Saya pikir orang Katolik. Saya kan nggak nanya dokter siapa-siapa. Saya mikirnya siapa yang mau biayai nanti. Pikir saya begitu. Akhirnya mereka itu tiba-tiba berdoa. Mereka Katolik. Maaf ya, mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka, terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria, engkau selamatkan satu nyawa ini. Jadi saya tanya, ada apa sebenarnya? Ini Bu, rongsenannya, scanningnya dikasih sama saya. Ini apa? Ibu tangannya patah, retak, kakinya ini leset, jempolnya ini lepas engselnya.
tulang ini, tulang engsel ini lepas jempol yang kiri, saya baru percaya. Dan saya percaya bahwa itu adalah mukjizat Tuhan. Amin. Haleluya kan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi aku manusia yang kayak gini. Nah, setelah saya sembuh, kawan-kawan saya datang menjemput dan membiayai. Suami saya itu tidak mau datang. Masa bodoh si Mimin mati-mati aja lah. Dia sudah bahagia, sudah jadi Yudas Iskariot, sudah bahagia. Menjual Tuhan demi perempuan. Itulah suami aku. Tapi nggak apa-apa, aku doain aja biar dia itu insaf dan bertobat ingat Tuhan gitu aja. Akhirnya setelah kejadian itu saya dibawa ke rumah kawan saya namanya Nia di Batu Haji. Saya diobatin sama dia tiap hari dan saya sembuh. Setelah sembuh saya bukan semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin sayang Tuhan ke gereja, tidak. Saya semakin gila. Saya semakin gila dan saya membuat seluruh badan saya ini bergambar atau frustasi semua apa semua. Saya mabuk tiap hari, mabuk, pergi kafe, pergi dugem, dan saya masih tetap terjun ke dunia narkoba. Saya memakai saya ke diskotik dan saya memakai Inex dan ekstasi. Ini kejadian ini benar, tetapi tidak balik itu beberapa bulan yang lalu, sekitar ya mungkin 5 bulan yang lalu ya, itu di gereja Gemit. Saya ikut di gereja Gemit, bukan GPIB waktu itu, karena saya waktu itu di daerah Batu Haji. Saya pergi ke gereja ke Gemit, ada Paskah ya, jadi ada perjamuan kudus. Nah, waktu perjamuan kudus itu, saya makan roti dan saya minum anggur. Saya bilang begini, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, Tuhan, janganlah aku seperti ini, Tuhan. Aku tidak mau jadi perempuan yang narkoba-narkoba, Tuhan. Aku tidak mau putus asa, Tuhan. Aku ingin pulang ke Alor, Tuhan, melihat anakku, ya Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Kasihanilah hambamu ini, Bapak. Setelah saya minum anggur itu adalah bilur-bilur darah Yesus gitu. Dan roti itu adalah daging. Saya keluar dari gereja, sudah selesai perjamuan kudus, HP saya bunyi. Bos saya yang di Malaysia itu telepon begini, Mimin, I gave you money, katanya. Mimin, saya kasih kamu uang. How much? Kata saya, berapa saya kasih kamu 2 million, katanya 2 juta rupiah. Saya seperti disambar petir. Tuhan, terima kasih Tuhan. Padahal saya bilang, Tuhan, kalau Engkau hari ini kasih uang saya ke Alor, Tuhan, cari anak kandung saya, Tuhan. Akhirnya saya ditransfer uang 2 juta sama bos saya itu. Yang saya kerja di Malaysia itu kan. Karena suami udah nggak mau saya dibuang orang tua saya terjerumus ke dalam dunia narkotika, dan saya bingung mau kemana. Saya selalu mengandalkan Tuhan Yesus, biarpun saya hancur, saudara-saudaraku. Saya selalu ingat Tuhan, walaupun saya dibunuh sekalipun, dipukuli keluarga saya selalu ingat Tuhan. Dan akhirnya dengan uang 2 juta itu, saudara-saudara, saya pergi ke Alor, Nusa Tenggara Timur sendirian, naik kapal sini. Saya pergi, waktu itu sudah ada corona. Saya waktu itu pakai rapid test. Dan saya puji Tuhan, saya bisa masuk ke kota Kalabahi, Alor NTT. Saya bingung, seumur hidup belum pernah ke Alor dan saya tidak tahu alamatnya. Namanya di Alor itu di Nusa Tenggara itu saya nggak ngerti. Saya ini orang Jawa, belum pernah ke sini. Dan akhirnya saya bingung. Saya berdoa, Tuhan kuatkan iman saya. Saya sudah di pelabuhan reklamasi Alor. Saya ini mau kemana, Tuhan? Di mana anak kandung saya, si Petra, Bapak, tolong saya, Bapak. Saya stres, saya tetap ingat Tuhan Yesus. Baru saya begitu, saya buka-buka HP, karena saya diblokir sama suami saya. Saya ingat,
Facebook suami saya itu namanya Alila Alor. Jadi saya tanya sama petugas di pelabuhan itu, Pak, kalau Alila itu mana? Oh, Alila itu sana, daerah Kokar namanya. Kokar. Kalau naik bis ini nggak ada bis, adanya oto. Oto itu apa? Oto itu angkutan umum. Ini Mbak, saya langsung naik itu jurusan Kokar. Mencari anak kandung saya 5 bulan yang lalu. Sekarang udah mau 6 bulan. Pergi saya ke Kokar, nyari anak saya. Tidak ada yang tahu. Tak tunjukkan fotonya, baru mereka tahu. Oh, itu di Biaruing, di gunung sana. Itu anakmu yang dari Batam kan? Iya, sudah SMP kelas 2. Saya naik ojek ke atas gunung itu tadi. Mencari anak kandung saya pada waktu itu hari Minggu. Saya dari jarak jauh melihat laki-laki anak sebesar kira-kira umur 13 tahun membawa Alkitab dari jauh. Ternyata itu anak saya. Saya teriak, Abang, Abang Betran. Dia teriak juga, Mama. Dan kami berpelukan di bawah pohon beringin di dekat gereja itu, gereja Tulta namanya. Semua jemaat keluar melihat saya. Dan kakak-kakak ipar saya tidak suka. Padahal kakak saya itu Kristen. Tapi saya datang, mereka tidak suka. Karena mereka takut anak itu saya bawa pergi ke Jawa. Akhirnya saya tinggal di situ 1 bulan. Saya bisa bertemu dengan anak saya, puji Tuhan. Saya sudah bersuka cita. Tapi sukacita itu hilang. Saya diusir. Saya bingung mau kemana. Saya uangnya udah habis. Saya bingung. Akhirnya saya diancam. Katanya mau dimakan Swanky. Katanya mau dibunuh. Pokoknya kamu, saya parah. Saya bunuh. Pergi dari sini. Jangan bawa anak. Akhirnya saya pergi. Saya tidak punya uang. Waktu itu saya masih punya uang 600.000. Saya pergi pelabuhan dan waktu itu lockdown. Saya mau kemana dengan uang 600 ini? Bayar rapid test. Nanti pergi ke Jawa nggak bisa. Akhirnya saya kos. Nah, di kos inilah saya di kos dan saya ikut di tempat di pergumulan sini, persekutuan doa anak-anak alor di sini. Saya ikut pelayanan doa ke pelosok-pelosok dengan penuh penderitaan tentunya. Tapi dalam penderitaan itu ada sukacita dan damai sejahtera. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sedikit kesaksian saya. Dan inilah saya seorang Ibu Siti Aminah yang terlunta-lunta, tetapi dalam terlunta-lunta saya ini, saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya nanti kalau saya dapat berkat dari Tuhan, saya akan kembali ke Batam dan saya akan menginjili saudara-saudara saya yang broken home. Kawan-kawan saya yang terutama ya, yang broken home, broken heart, gelandangan, pengemis, maling, bajingan, narkoba, pemabuk, perampok, itu akan saya injili. Kenapa saya menginjili anak-anak broken home? Karena saya seorang broken home, saya seorang broken heart, dan saya bisa masuk ke dalam dunia mereka dengan cara saya bagaimana nanti akhirnya, karena mereka merindukan juga, mereka merindukan kasih sayang, mereka juga merindukan namanya kasih, damai, dan sejahtera. Mereka sangat rindu itu. Mereka sudah cerita sama saya dan banyak yang mau mengikut Tuhan Yesus. Cuman saya belum bisa datang ke sana, ke Batam. Banyak kawan-kawan saya kena narkoba di Batam. Banyak, bukan 1-2 ribuan. Dan saya tahu siapa-siapa orangnya itu, bukan mereka pengedar, bukan, tapi mereka itu karena banyak masalah jadi mereka terkena seperti itu dan mereka mau bertobat. Dan puji Tuhan, keluarga saya yang tadinya memblacklist saya,
kemarin sore telepon adik saya. Adik-adik saya telepon, mereka menangis, saya disuruh pulang. Saya bilang, kalau aku pulang nanti kamu mati. Tidak. Kalau aku pulang nanti kamu usir. Tidak. Tapi kalau kamu mati, kami Islamkan. Jadi saya tidak mau pulang. Saya takut. Takut diislamkan. Saya tidak mau. Tapi adik-adik saya bilang, tidaklah, kami bergurau. Kami sekarang sudah Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Masuklah, pulanglah. Kami menantimu. Saya bilang, iya. Nanti aku pulang. Aku tengok Simbo. Gak apa-apa. Tapi aku harus menginjili kawan-kawanku yang di Batam. Nah, seperti itu saudara-saudaraku, kesaksian Ibu Siti Aminah. Semoga semua kita dikuatkan. Semoga kita semua semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah Bapa yang hidup, Alfa dan Omega, pencipta alam semesta ini. Saya mengalami kasih karunia Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Janganlah tinggalkan Tuhan Yesus apapun alasanmu. Misalnya demi harta atau tahta atau pasangan hidup dan kamu meninggalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Itu Tuhan yang benar, Tuhan Allah betul-betul. Saya ngalami loh, bukan ngalami bohong-bohongan, nipu-nipu, tidak. Saya ngalami betul-betul berjumpa itu, betul-betul. Kalau kita disuruh, mana buktinya? Kok gak ada buktinya kamu jumpa Tuhan Yesus? Bagaimana mau selfie sama Tuhan Yesus? Orang HP-nya aja nggak punya, masih kecil. Seperti itu, saudara-saudaraku. Semoga dikuatkan imannya. Semoga teguh dalam pergumulan ini. Tetap kita saling tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semoga dikuatkan. Semoga kita juga bisa menjadi garam dan terang. Amin. Dan semoga kita juga tetap salam sadar, salam NKRI. Kita negara kesatuan Republik Indonesia dan kita toleransi itu harus diutamakan, ya. Seperti keluarga saya yang dulu fanatik, yang dulu mencaci maki, memukuli saya, bilang kafir, najis, makan daging babi. Setiap hari saya lawan dengan doa dan puji Tuhan, saya sudah diterima keluarga saya dan juga puji Tuhan anak saya itu yang sekarang dipisahkan dengan saya, posisi dia di Kokar, saya di Kalabahi. Puji Tuhan dia sudah telepon saya, Mama sabar ya Ma, nanti SMP aku ikut Mama di Jogja. Itu kan suatu jawaban dari Tuhan langsung. Dan ya puji Tuhan, nanti kalau saya ada berkat, saya pulang ke Jogja tengok orang tua saya dulu, baru saya mau menginjili kawan-kawan saya yang di Batam yang membutuhkan saya, yang menelpon saya. Itu puji Tuhan juga ada kawan saya yang siap menerima Tuhan Yesus, tapi mereka maunya saya dulu yang datang ada gereja. Salam semuanya, selamat malam. Inilah kesaksian saya seorang ibu Siti Aminah, semoga menjadi berkat semua. Terima kasih. Kalau ada kata-kata salah-salah, saya minta maaf. Inilah posisi saya sekarang di Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan saya ikut persekutuan doa di sini Ebenezer, semoga selalu diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Selamat malam. Shalom ya. Terima kasih ya, Bu. Wow, luar biasa ya. Wow. Ini kesaksian yang benar-benar membuat saya juga bercampur rasa, Bu ya. Dari mana saya ingin bertanya kepada Ibu ya, tapi sebesar badai, seluar biasanya badai yang Ibu hadapi ya, malam ini kita juga melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus lebih besar lagi ya dari badai-badai yang Ibu hadapi. Sampai pada malam hari ini Ibu masih bisa survive, masih bisa bertahan. Kehidupan Ibu yang Ibu ceritakan dari dulu itu seperti di ujung tanduk, Bu ya. Yang saya dengar itu kayak tegang terus begitu ya, sama kisah Ibu dari masih kecil yang tidak bahagia ya. Terus juga waktu Ibu remaja, Ibu juga melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Sampai Ibu juga pemuda ya, Ibu juga melakukan hal-hal juga yang sebenarnya tidak baik juga ya, yang sampai
membakar tadi ya. Sampai Iya, juga betul. ibu mengalami hal-hal supranatural. Ibu mengalami kecelakaan 2 kali ya, dengan bus, dengan oto tadi itu, dengan motor ya. Dan Tuhan juga Saya itu benar-benar kecelakaan. Iya, mengasihi ibu. iya. Benar-benar Amin, masih memberikan ibu amin. kesempatan. Saya lagi bayangkan Iya, kalau Tuhan kita tidak iya, punya kasih ya, iya. bayangkan ibu ya, dari awal itu mungkin ceritanya sudah selesai. Iya. Mungkin Saya ibu sudah sudah mati tidak ada duluan. lagi di sini ya. Tetapi Iya, karena kasih betul. Tuhan itu sangat luar biasa, sampai pada malam Iya, hari ini ibu masih tetap iya, setia melayani Tuhan. Dan di ending tadi saya bahagia sekali mendengar ketika ibu mengatakan bahwa akhirnya keluarga ibu sudah menerima amin. ibu. Mereka NKRI tidak lagi seperti dulu ya. Wah, luar Iya, biasa senangnya saya mendengar. Artinya Tuhan amin. itu bekerja luar biasa ya. Mulai satu persatu diperlihatkan kepada ibu bahwa memang mengikut Tuhan itu ya tidak sia-sia. Meskipun sekarang masih ada pergumulan, ibu dengan anak ibu ya, benar bu ya, masih dapat dikatakan ibu diusir ya. Ini suatu perlakuan juga yang sangat tidak bisa dicontohi ya, yang sangat menyesal juga bu ya, kenapa justru orang Iya, yang sudah mengenal Tuhan itu terlebih dahulu berbuat hal demikian. Oleh sebab itu ibu ya, kalau mengandalkan manusia pasti kecewa. Tapi ketika ibu mengandalkan firman Tuhan, ibu tetap dikuatkan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Ibu mendapat penolong yang sejati langsung dari Tuhan sendiri. Sahabat-sahabat miracle ya, ibu ini menghubungi kami luar biasa ingin bersaksi karena mujizat yang ibu alami itu luar biasa. Saya 2 kali tanya kepada ibu, nomor rekening ibu ya. Ibu nggak kasih. Jadi ibu bilang nggak usah. Saya mau melayani untuk bersaksi. Nanti ditaruh di situ dipikir lagi saya, ya itulah menurut ibu ya. pikirannya menurut saya Tapi begini, Mas. iya, saya tetap gimana ya? Saya bilang bu, saya juga prihatin. Saya melihat ibu tuh dari desa butuh 2 jam harus ke kota untuk hadir bersaksi dengan keadaan seperti apa ya, sangat sederhana, menyentuh saya punya hati ya. Jadi ya ibu, kalau ibu berubah pikiran, ibu masih memberikan nomor rekening, saya mau taruh di bawah video. Barangkali ada sahabat-sahabat miracle, kita semua tergerak ingin menopang pelayanan ibu yang luar biasa. Ibu mau melayani orang-orang yang jahat, mabuk, ataupun narkoba, apapun ya, preman, itu Iya, luar biasa. Karena ibu backgroundnya dari situ. Yang tidak semua iya, kita bisa ya, tapi ibu dipersiapkan untuk melayani di situ. Ya kalau ibu berubah pikiran, ibu nanti sesudah acara kasih tahu ke saya akan tampilkan. Dan memang ibu katakan saya juga tak punya nomor rekening. Ibu mau memang bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Sampai tadi ibu, ada cerita yang menarik ya. Ada seseorang melihat ibu hanya memakai sandal ke gereja. iya, betul. Dan akhirnya orang itu memanggil ibu dan memberikan ibu, Saya itu pergi ke gereja iya. Bethlehem di daerah Bungawaru, Bu angkat mic-nya Sawangbenih, bu, bisa mic-nya ke ya, dekat mulut ya. 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 Saya itu kemarin hari Minggu itu pergi ke gereja Bethlehem. Itu gereja Bethlehem itu saya teringat. Saya dulu waktu dibaptis itu di Pospel Bethlehem. Pospel Bethlehem di Batu Aji. Gereja GPIB itu pospelnya di Bethlehem. Nah ini saya di Alor ini gerejanya saya baca Bethlehem juga. Jadi saya itu merasa terpanggil untuk datang ke gereja, tetapi saya itu tidak punya sepatu. Saya pakai sandal jepit. Terus saya itu sandal jepit aja yang apa kayak jeruk itu yang enteng itu kan ada swallow, ada yang kalau swallow masih mending lah. Ini sudah agak karu-karuan. Jadi saya itu sedih, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya nggak punya sepatu. Dan puji Tuhan, tadi pagi itu saya dipanggil orang. Bu, mari sini. Itu Ibu Jawa. Ada apa Mama? Kalau orang Timur manggilnya Mama. Atau ada apa Mama?
Saya mau kasih sandal lah, ini tak pamer nih sandalnya. Saya dikasih sandal, Luar biasa, puji Bu. Ya, Tuhan. puji Saya Tuhan. berdoa Puji ya. Tuhan. Pokoknya kalau kita meminta sama Tuhan Yesus, kita itu 100% itu serius dan kita percaya dan yakin itu pasti muktikan ada. Kalau orang percaya itu pasti Tuhan pasti kabulkan. Itu tidak hanya sepatu saja, Mas. Malam-malam jam 2 di kos-kosan saya kelaparan tengah malam. Saya nggak punya uang, saya nggak pernah ada rice cooker nggak ada, nggak punya makanan, saya lapar. Tuhan, saya lapar jasmani saya Tuhan. Kalau rohani saya ini mungkin udah kenyang dari tadi saya baca Alkitab Tuhan. Saya menyanyi-nyanyi, bermazmur, saya kenyang, tapi jasmani saya lapar. Oh Tuhan, tolong saya, Bapak saya lemas Tuhan. Jam 2 malam bunyi suara seng. Deng, deng, deng 3 kali. Saya turun ke bawah seng itu, saya cari-cari mangga kelapa. Itu mangga alor yang enaknya luar biasa, manis seperti mana. Amin. Gede nih segini-gini 3 biji, tak temu di jalan raya, jatuh dari rumah orang kaya. Orang kaya itu kan rumahnya di di pondasi pagar bumi itu tinggi toh. Nah, di dalam rumahnya itu ada di kebunnya di dalam itu ada pohon mangga. Jatuh turunnya di jalan raya, harusnya kan jatuhnya di dalam itu, di Iya. kebunnya itu lah, kok jatuhnya kok di jalan raya. Ya kita ambil 3-tiganya gede-gede. Puji Tuhan, saya kenyang. Terima kasih Tuhan, saya sudah dikasih Tuhan. Tuhan selalu kasih kok apa yang saya minta. Kalau yang minta kecil-kecil gitu langsung gitu. Kayak tadi mati lampu mau kesaksian ini. Petir menyambar, perjalanan saya sangat Ya, jauh betul, dan betul. saya stres. Saya mau kesaksian kalau di gunung ini tidak bisa di desa ya, pelosok. Alor kan gunung, gunung lembah jurang, nggak ada jaringan kemana-mana kecuali ke kota. Saya mikir-mikir, saya pergi ke kota ini jaraknya jauh, nggak apa-apa lah. Itu 2 jam lebih ya perjalanan tadi itu. Terus tiba-tiba kok mati lampu loh. Iya, Saya ini iya, mau kesaksian kok mati lampu, petir menyambar, hujan, iya. jeder. Saya itu berdoa nggak nyampe 1 menit. Bapak, saya teriak itu, Bapak. Saya seolah-olah memanggil Bapak saya begitu. Saya manggil Tuhan Yesus Bapak. Bapak, kalau Engkau mengasihi aku, oh Tuhan, tolong Tuhan. Biarlah hujan deras ini Tuhan. Tetapi tolong Tuhan, jangan mati lampu. Itu seluruh kota Kalabari tadi mati loh. Bukan hanya satu rumah karena kurang nggak ada pulsa, bukan. Seluruh mati total. Gelap gulita, lilin nggak punya, duit nggak ada, ini pakai apa nanti kesaksian, dikira saya nipu-nipu orang. Tuhan, tolong Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku Tuhan, sebentar lagi kesaksian Tuhan, nyalakanlah lampu di Kabupaten Alor ini Tuhan. Selesai saya berdoa, saya buka pintu, kan saya di luar pintu, saya ngontraknya saya kan kos di tingkat atas, sendirian lagi, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba itu lampu menyala, Amin. secara mendadak. Nah, Iya, itu sebenarnya itu karena kuasa Tuhan Yesus, karena kasih Allah itu tadi. Nah, tapi kalau saya cerita sama adik-adik saya itu orangnya nggak percaya, tapi nanti satu persatu, karena iya. satu orang percaya semua akan diselamatkan. Amin. Amin. Termasuk dari adik saya yang paling kecil sudah, puji Tuhan, saya berdoa siang dan malam. Akhirnya adik saya ya puji Tuhan, dia mengikut Tuhan Yesus yang paling Wow, kecil. luar biasa ya. Nah, Puji Tuhan Ibu. Iya. ya puji Tuhan juga sama almarhum bapak saya. Waktu saya di Alor, waktu saya perjalanan ke Alor 5 bulan yang lalu itu, bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, yang bapak saya sering pukul, saya bilang saya kafir najis, makan daging babi, bapak telepon. Aku mau telepon si Mimin, aku mau bicara, katanya. Jadi kakak saya itu ngasih nomor telepon. Ngapain telepon sama dia? Telepon bapak saya. Min, iya Pak, Bapak sudah nggak tahan, nggak kuat, Bapak mau mati. Langsung bapak saya itu bilang begini. Bapak saya meninggalnya itu hari Jumat, pulang dari Jumatan. Meninggal di kamar mandi, posisinya habis Jumatan, mandi di kamar mandi, membersihkan diri. Itu telepon saya. Min, nanti kalau aku mati, tolong aku bilang sama Tuhan kamu, Tuhan Yesus,
aku ikut Tuhan Yesus ya. Tolong saya Wow, mengkristenkan luar ya. biasa Bu ya. Itu bapak saya itu mau meninggal. Jadi saya itu telepon adik saya berantem bisa-bisa sama kakak adik saya itu. Itu baru sekali tuh bertahun-tahun nggak pernah telepon, saya telepon dan mengamuk di situ. Karena saya posisi di alon. Kalau saya punya duit, saya naik pulang ke sana. Orang nggak ada duit, harus pakai vaksin, macam-macam. Saya bingung. Akhirnya saya bilang sama gereja GKJ, gereja Kristen Jawa yang itu saya buang tai itu. Nah, di situ saya menelpon dari anggota jemaat itu Mbak Suci, tetangga saya yang Kristen-Kristen itu, apa Min? Mbak, minta tolonglah bapak saya dikristenkan karena ini amanah sebelum dia meninggal, wasiat ini. Adik-adik saya pun dengar itu bahwa bapak saya masuk Kristen. Akhirnya saya bilang ini wasiat orang meninggal loh. Jadi kalau kamu melawan berarti kalian itu nanti masuk ke neraka jahanam. Saya ejek-ejek gitu gantian. Nah, jadi akhirnya mereka ketakutan kan saya bilang neraka jahanam. Dulu saya yang dibilang neraka jahanam. Sekarang saya gantian sama mereka. Nanti kamu masuk neraka jahanam. Saya sindir begitu. Jadi akhirnya mereka, tapi saya kan cuma bergurau saja. Jadi akhirnya itulah bapak saya meninggal secara Kristen. Dan puji Tuhan juga simbok saya yang sekarang ya, masnya, saya ini kesaksiannya ini biar didengar semua orang seluruh Indonesia. Mbok saya itu namanya Mbak Sarti ya. Dari nenek moyang saya itu ketua adat Ngayu Jokarto Hadiningrat itu mbok saya yang disepuhkan. Namanya Mbak Sarti di Wonosari khusus Gunung Kidul. Itu mbok saya. Itu terkenal dari zaman nenek moyang ya, Mbah Sumari, Mbah Mul, Mbah Sarti itu terkenal semua dari. Jadi seluruh kabupaten itu menghormati orang tua saya karena disepuhkan dan dianggap orang pinter gitu. Itu yang katanya sih orang pinter ini yang suka bikin sesajen. Kalau dulu kan saya yang suka ngantar sesajen, Mas. Sesajen itu bilang begini, anak 8 ini kan saya nomor 4 di tengah-tengah. Min, nggih, Mbok. Iki sesajen iki digawa neng kali. Di kali besar di dekat jembatan, dekat toko Mas Cantik itu Baliarjo. Itu di bawah pohon beringin. Itulah saya manusianya yang sering membawa sesajen di pohon beringin. Dan saya itu ngobrol sama pohon. Itu namanya juga saya kan dulu diajari begitu. Sekarang kan enggak lagi. Saya di bawah pohon itu saya membaca ayat-ayat, ya toh. Terus mau bertemu dengan jin. Kul a'udzu birabbinas begitu. Malikinas. Berjumpa dengan jin. Jin itu kayak apa sih bentuknya? Apa kayak yang tipi-tipi anting-anting yang gede itu? Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan saya sebagai manusia itu ya, saya melihat tapi itu kayak setan gitu aja. Itulah saya berkolaborasi dengan setan dulu. Itu ngantar sesajen, terus pergi ke laut Nyiroro Kidul, pergi ke laut ke Pantai Selatan, itu nyadran namanya kalau orang Jawa. Dari Parangtritis Jogja itu nyadran. Itu bikin sesajenan mbok saya. Nah itu mbok saya yang sesajen itu telepon saya yang sudah puluhan tahun nggak pernah ngomong. Dok itu gitu gitu. Saya menangis, saya nggak jawab tuh, saya menangis terus karena orang tua saya kok puluhan tahun yang membuang saya ini memblacklist saya kok telepon, bapak telepon, ibu telepon, apa mbak, konten apa, ibu Lora, tolong kamu doakan saya. Loh, kok saya mendoakan Simbok? Kan Simbok yang mendoakan saya tiap kali Simbok sholat. Tidak, katanya. Sholat saya ini saya sudah tua, ini nggak orang dikabulke, katanya. Orang dikabulke karo Gusti Allah. Tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doa mbok saya yang Simbok saya umur 89 tahun sekarang tidak pernah dikabulkan, katanya. Jadi Simbok sudah pasrah dan sekarang Simbok minta doa sama saya. Doanya ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang begitu. Simbok saya, yo aku gelem. Aku mau, doakanlah saya. Dan waktu itu mama saya kan, simbok saya kan di opname nih, di rumah sakit Wonosari. Simbok sudah pulang, nggak opname lagi. Udah sehat, puji Tuhan. Itu saya doakan dalam nama Yesus. Dan Amin. saya mau. Wow. Amin. Dan adik-adik saya, abang saya, yang mukul saya sampai pecah, itu semua itu ngumpul kemarin itu, ngumpul jadi satu.
seluruh keluarga saya. Fotonya nanti saya kirim. Itu Wah, semua luar biasa, pakai Bu ya. jilbab. Kakak saya seperti kayak orang-orang apa ya? Kayak ustad-ustad itulah pakai putih-putih sorban. Itu abang saya yang mukul saya itu udah naik haji berkali-kali. Saya bilang, udahlah, kamu sekarang mulai sekarang itu, aku sekarang udah percaya kamu lah, Min. Percaya saya ini, omongan saya ini kan kalau ngomong biarpun kamu itu bajingan katanya kata kakak saya itu. Tapi kamu omongannya benar terus, tepat katanya. Ya kan Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang yang bajingan, yang nakal, yang bandel, yang narkoba, yang supaya apa? Supaya bertobat. Ya kan? Nah, kan supaya bertobat. Tuhan datang untuk orang, bukan orang yang benar. Tuhan itu untuk dombanya yang jatuh dalam jurang, itulah ditolongnya. Seperti saya ini, saya nggak karu-karuan, tolong sama Tuhan Yesus. Diangkat dari lembah kegelapan. Seperti itu. Saya ceritakan seperti itu sama keluarga saya. Dan mereka satu persatu, saya percaya bahwa dalam kasih karunia Tuhan ini, pasti mereka akan diselamatkan juga. Yang penting saya yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau satu orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, tidak hanya mengikut ke gereja atau nyanyi-nyanyi terus mengaku-ngaku saja, tidak. Tapi yakin dan percaya roh kita, bukan jasmani kita ini, roh dalam hati kita itu. Kita percaya 100% kepada Tuhan Yesus, kita mengikut ajaran Tuhan Yesus, mengikuti kehendak Tuhan, pasti apa yang kita minta akan dikabulkan. Dan keluarga kita diselamatkan. Saudara-saudaraku semuanya, amin. Seperti itu. Nah, demikian juga keluarga saya ini yang memaki saya, mengucilkan saya, memblacklist saya, nggak mau membayar sekolah saya. Saya diusir, diludahin, diinjak-injak, digebukin. Sampai gigi saya ini kan atas ini rontok semua ini, Mas. Ini kan palsu semua ini. Yeah. Itu apa namanya? Tiba-tiba secara mendadak karena saya itu ya pergumulan saya, hidup saya sampai terlunta-lunta di alur seperti ini, dijawab sudah sama Tuhan. Pulanglah nak, kami sekarang menerimamu. Amin, amin. Tidak apa-apa. Doakanlah saya ini. Saya bilang, Mbok, aku dongone karo Gusti Yesus. Haleluya, kata saya. Ibu saya jawab lagi. Dulu kan haleluyanya kan nadanya beda. Sekarang Mbok saya bilang ini, ya Min, haleluya. Nah, itu amin, luar biasa Bu ya. Dulu waktu saya SD, saya mau pindah sekolah, dibilangnya, Korasa, gue sekolah haleluya, Korasa. Nah, dia menyebut haleluya itu dengan tekanan tinggi. Haleluya, haleluya. Mengejek. Nah, sekarang, ya Min, aku sekarang manut kowe, saiki manut kowe. Haleluya, katanya. Itu saya sepertinya minum es yang sangat lezat. Itu Tuhan, terima kasih. Amin, saya amin. Saya memeluk. Saya sangat, pokoknya intinya sekarang Mas, buat teman-teman semuanya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia di muka bumi ini. Tetapi saya kasih tahu kawan-kawan, kita mencari kebaikan atau kita mencari keselamatan. Kita itu sebenarnya kawan, kita mencari keselamatan. Kita mencari keselamatan di dunia ini, saudara-saudara, bukan mencari kebaikan. Karena surga itu bukan bisa ditebus dengan kita beramal baik. Kita amal baik, amal soleh. Saya dulu kan amal soleh, sholat, ngaji, tarweh, poso, ya kan. Ujung-ujungnya nanti kalau sudah mati, saya melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Mas, halo? Iya, iya, baik Bu. Nah, itu. Iya. Yang rambut ini dibelah 7 secara logika, bisa nggak kita melewati rambut dibelah 7? Dan posisi kita itu yang melewati rambut itu posisinya hidup apa mati. Kalau manusia hidup lewat rambut tidak bisa. Tetapi kalau orang mati, itu arwahnya, rohnya itu melayang-layang. Jembatan Shirotol Mustaqim itu jangankan jembatan, tembok aja ditebras. Push. Langsung bablas angine. Bablas, namanya juga roh. Masa melewati jembatan Shirotol Mustaqim, itu yang menjadi kendala saya sama keluarga saya sekarang menjadi
berdebatan saya sama adik-adik saya. Apakah jembatan Shirathol Mustaqim itu? Saya bilang sama adik saya. Itu rambut dibelah 7. Saya tahu dulu saya ngaji. Terus saya ceritakan sama dia. Ya itulah, itu jalan kebenaran dan lurus. Siapakah dia? Itu kamu buka di Yohanes. Akulah Ya. jalan kebenaran dan lurus. Kan begitu. Itu ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Kan begitu, Thomas. Ya, Sampai baik ke Ibu. kuburan, Ya, ya, sampai cukup kita Bu. di kuburan, itu pun begitu. Iya, Tapi jangan ya nanti sudah itulah. mau mengarah ke perdebatan. Tapi begini, Oh iya, saya menyimak oke. dengan luar biasa kesaksian Ibu. Saya merasa Iya. diberkati, saya merasa dikuatkan, terinspirasi, dan diedukasi dari pengalaman Ibu. Amin. Saya bahkan merasa malu sendiri. Kenapa? Terkadang Alkitab di atas meja, lampu terang benderang, belum tentu mau dibaca. Ya. Ibu membaca Alkitabnya di bawah di bawah Iya, kolong di bawah Abed. iya, di bawah kolong Bilang Abed. kasur ya. Ya, bukan Iya. kasur, Abed, bali-bali. Iya, Kalau orang Jawa tahu semua Amben itu. luar biasa ya karena Bali-bali, kerinduan Ibu. iya. Tetapi saya Iya. sangat bersuka cita. Ternyata Iya. pada akhirnya Iya, Bapak, iya, Ibu, ya, Mbok juga, dan mungkin juga saudara-saudara Ibu sudah Iya, mulai amin. terbuka hatinya ya. Karena Iya, satu amin. orang Iya. bertobat, iya. seisi rumah bisa diselamatkan ya. Amin. Nah, itu yang kita Amin, doakan, amin. yang kita percaya. Ya, Berarti iya, Tuhan benar-benar menunjukkan karya kasih-Nya di dalam kehidupan Ibu. Meskipun Amin. ada pergumulan yang Ibu Haleluya. lewatkan, tetapi buahnya manis nanti Ibu akan rasakan ya. Amin. Kita akan, Amin. saya sudah bisa merasakan mulai sekarang Bu ya, dengan Iya. sukacita juga yang Ibu sudah Iya, alami dan sekarang ini Ibu rasakan. Baik, luar biasa Ibu. Ini kesaksian yang powerful, yang sungguh dahsyat terima kasih. dan sangat memberkati, menguatkan iman orang percaya. Baik, Amin. kita bergeser dulu ke Zoom Bu ya sedikit. Barangkali ada sedikit yang mau bertanya. Walaupun ini sudah 2 jam Ibu bersaksi, Ibu tidak terasa capek ya. minta maaf. Luar Iya, biasa ya. terasa. Tidak Luar apa-apa biasa. karena memang Amin. saya kan tadi Iya. bilang biarkan Roh Kudus yang memimpin. Dan betul ya, Iya, sejam sebelum kita mulai itu padam lampu. iya, Jadi iya. apa boleh buat, kita berdoa saja. Dan ternyata Iya, 30 menit sebelum Iya. kita mulai, lampu di tempat Iya. Ibu menyala. Dan sekarang Menyala, koneksi iya, internetnya berjalan hampir sempurna dengan ya. lancar. Tadinya kita Iya, mencoba itu sedikit terputus-putus Terganggu. karena signal, karena Iya. hujan. Tapi luar Hujan dan biasa, petir ini. Tuhan itu Iya, amin. menunjukkan Iya. perbuatan yang kadang-kadang tidak masuk logika, justru di timing-timing yang mepet ya, yang memang kadang-kadang oleh sebab itu jangan sampai menyerah. Karena terkadang Amin. di saat itulah sebenarnya Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Ya, jangan sampai kita menyerah. Luar biasa tadi ya. Tidak. Iya, Iya. saya juga teringat tadi, apa tadi ya Ibu saya katakan itu mengenai pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Nah, ternyata ya Bu ya, saya juga sedikit bisa mengambil kesimpulan. Iya. Nanti sudah di penghujung hidup, terkadang baru orang mau percaya ya kepada Tuhan Yesus ya. Karena mungkin karena doanya tidak terjawab. Iya. Tapi puji Tuhan ya kalau masih teringat ya di penghujung hidup. Bagaimana kalau tidak sama sekali? Baik. Sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan, tetapi karena sudah cukup lama, saya mau bergeser ke teman-teman di Zoom. Baik, silakan hidupkan mic-nya teman-teman di Zoom supaya bisa berbagi pada malam hari ini. Mungkin tidak lama, 2 orang saja sudah cukup ya, maksimum 3 lah ya, karena kita sudah 2 jam. Jadi yang duluan mau bertanya bisa hidupkan sekarang videonya. Silakan, mic dan videonya. Dan saya hanya kasih jatah 1 orang 1 pertanyaan ya. Pak Hasan dulu ya, habis Pak Hasan baru Ibu Ruth ya. Oke Bu ya, Iya, Pak. habis Pak Hasan Iya, Pak. Ibu Ruth. Baik, Pak. Pak Hasan bisa diputar Pak kameranya, ditidurin Pak seperti ini. Oh baik. Ya baik Pak, Ya. terima kasih Pak, terima kasih. Seperti itu saja Pak ya. Silakan Pak. Ya. Selamat malam Ibu Siti Aminah. Selamat malam Pak Hasan. Saya baru ikuti kesaksian Ibu di channel Miracle ini. Saya mau tanya, apakah Iya Ibu Pak. pernah bersaksi di channel yang lain? Saya belum pernah bersaksi di channel manapun Pak. Cuman
apa ikut grup-grup itu di Facebook itu loh Pak. Itu aja. Iya. Cuma saya hormati kesaksian Ibu Iya dan Pak. kepada Pak Franky, mungkin ya dengan Ya, kesaksian Ibu ini, musibah yang Ibu alami di Batam itu, Iya. alangkah baiknya di hari berikutnya entah Pak Franky disuruh Ibu bersaksi kembali atau channel teman Pak Franky untuk bersaksi. Coba Ibu bisa tampilkan tentang mujizat bahwa Ibu sudah divonis oleh pihak dokter sudah meninggal dengan visum dan ronsen leukemia. itu berikutnya, Oh, kesaksian berikutnya. iya. Iya, ya itu Ya, nanti Iya, akan Pak. jadi kesaksian kedua ya. Tentu kita akan Iya. waktunya Pak ya. Ya, pertanyaannya ya. Pak. Itu Pak Franky sangat penting ditampilkan. Saya sangat hormati kesaksian bahwa Ibu Iya. ini sudah divonis oleh dokter sudah mati di Batam Mati. itu. Iya. Nah, namun kasih Tuhan Yesus menghidupkan Ibu kembali dan bukti-bukti visum masih ada sama Ibu ya, bukti-bukti. Waktu bukti itu saya simpan di Jogja, Pak. Dan sekarang posisinya saya di Alor. Saya belum bisa tengok itu scanningnya itu. Belum bisa. Karena saya posisi di Alor sekarang. Ya, lain kali kalau Tuhan kehendaki Ibu tunjukkan kepada penonton beberapa medsos ini. Saya Iya. nggak ada pertanyaan, cuma saya tanya Pak Franky dengan Ya, singkat dan padat, bagaimana kasih karunia Pak Franky menemukan narasumber yang luar biasa ini, Pak? Ada Pak Franky aja. ya. Puji Tuhan ya Pak. Eh, para pesaksi menghubungi Pak, menghubungi saya. Terkadang mereka hubungi pada saat sekarang ini, saat saya lagi live. Jadi saya tidak bisa jawab. Nanti esok pagi, karena sudah larut ya, esok pagi saya buka ya WA. Wah panjang ternyata. Saya harus baca. Ada yang sudah curhat Pak, sudah panjang Pak mengenai kesaksian. Jadi saya baca, butuh waktu, dan termasuk Ibu Siti. Jadi ketika saya baca itu, karena dalam bentuk teks, jadi saya harus berbicara satu persatu. Jadi saya berbicara, ada beberapa tamu Pak, bukan hanya Ibu Siti. Besok juga termasuk tamu yang menghubungi saya, dan hari Senin juga. Dan minggu depan Pak, sudah ada semua yang sudah menghubungi saya juga. Jadi saya harus mengatur jadwal untuk menghubungi mereka satu-satu. Dan saya mendengar kesaksian mereka. Saya harus mendengar kesaksian mereka, meskipun singkat dulu kesimpulannya ya, untuk memastikan bahwa benar memang mau bersaksi Pak. Seperti itu Pak Hasan. Tuhan Ya, yang mengirim. Jadi kalau Bapak tanya, sangka, bagaimana saya mendapatkan mereka? Jawaban saya adalah Tuhan Yesus yang mengirim mereka ke Miracle TV. Itu Pak jawaban saya. ya, luar biasa Pak. Mungkin teman-teman Bapak di YouTube yang lain akan tambah viral ini Pak. Luar biasa kesaksian narasumber malam ini. Terima kasih Tuhan Pak tolong. Hasan. Terima kasih. Tuhan mau pakai Ibu Siti Aminah ya. Tuhan berkati. Ada rencana Tuhan yang Amin. indah bagi Ibu Siti Aminah. Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang berkuasa Amin. akan menggenapi rencana yang indah di muka bumi ini Amin. bersama Amin. kesaksian Ibu. Ya, Ya. Tuhan Yesus berkati. Salam semua Amin. teman-teman. Baik Pak. Halo Baik. Pak Hasan. Iya. Ya, baik. Halo Pak Hasan. Oh, Ibu mau tambah sedikit Pak, silakan. Halo Pak Hasan. Ya, Silakan Bu. Nanti kalau Bu Aminah ini Tuhan kasih berkat, nanti kalau kesaksian lagi, nanti saya tak minta surat itu scanning itu tak bawanya itu. Itu kan nanti dikiranya kan saya bohong-bohong. Boleh dicek, saya itu anggota jemaat GPIB Bahtera Hayat Kapling Lama Batu Aji Batam. Saya di situ dan saya anggota jemaat itu, tapi karena saya pergi Malaysia, saya kira jadi saya jarang ikut ibadah waktu itu. Itu saya masih anggota jemaat di situ, ya. Dan baik. saya itu dari ini kloster atau ini 3 dari gabungan di Tanjung Muncang itu saya bersama anak-anak di situ sama suami saya dulu dari gereja Bahtera Hayat Kapling Lama. Dan saya juga betul-betul mengalami kecelakaan, dibawa ke rumah sakit Awal Bros, dan nanti scanningnya itu saya bawa karena saya posisi sekarang di Alor, jadi saya tidak bawa scanning itu. Kemarin saya itu hati saya tergerak, saya nengok di YouTube, ih ada kesaksian begini, saya ikutlah
Saya gitu, saya mencoba menghubungi begitu. Jadi belum membawa itu buktinya. Nanti kalau bukti saya sudah sampai di Batam atau di Jogja, saya bawa. Betul, Baik, karena saya nggak mau main-main. Ya, betul. baik Ibu. Ya, Terima kasih ya. Jadi permintaan Iya. dari Pak Hasan akan Ya, diberikan oleh Ibu pada kesaksian berikut. Terima kasih Pak Hasan Ya. atas sarannya ya. Luar biasa Pak Hasan berarti mengikuti dari awal. Luar biasa. baik. Kita bergeser ke Ibu Ruth. Silakan Ibu Ruth hidupkan mic dan videonya, Bu. Puji Iya, Tuhan, puji Allah Tuhan, kita Ibu. luar biasa ya. Kalau tidak Luar keberatan biasa. Ibu Ruth bisa Iya. landscape Bu, kameranya Oh diputar. iya, iya. Ya, Sudah, Pak? terima kasih Bu. Silakan Bu. Sama-sama. Luar biasa Bu ya. Ajaib keajaiban loh. Sudah dari kecil ya divonis leukemia. Waduh, Iya. ya, adik ipar saya leukemia nggak lama. ya, Ya sempat terakhir itu nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit itu berbulan-bulan. ya, Bahkan di rumah sakit itu sudah kayak rumah kos. Jadi itu kan adiknya suami saya dulu saya diceritain ya. Jadi kalau pas adiknya masuk rumah sakit itu harus kos di sebelahnya rumah sakit itu. Jadi nungguin gitu berbulan-bulan. Tapi Bu ala dahsyat ya. Cuma dibilang kalau Amin. aku nggak masuk, nggak diizinin pindah sekolah, aku sakit lagi loh. Diancam gitu tuh langsung Sakit sembuh lagi, total ya. Bu ya. ala Itu dahsyat benar. luar biasa. Ya, Amin. betul. Amin. Itu nyawa sambungan, kalau katanya orang Jawa nyawa sambungan 3 kali ya, kecelakaan 2 kali, leukemia 1 kali, bener enggak Bu ya? Kecelakaan dahsyatnya 2 kali, leukemia Saya 1 kali. satu Itu kali. Tuhan ya, Ya, Tuhan tunjukkan kuasanya yang Dia itu memang Haleluya. luar biasa dahsyatnya. Dia penyembuh, Dia mujizat, Dia luar biasa. amin. Tuhan Amin. memberkati Mbak Ruth. Ya, tapi ini Tapi, Bu sudah Iya. tobat total nggak narkoba lagi berapa tahun Bu? Itu cuma beberapa hari aja kan diajak teman itu Mbak sampai bertahun-tahun. Saya kan Oh enggak, dari maksudnya Malaysia. sudah enggak pakai berapa Dan tahun? enggak, kan saya sudah dialah sekarang sudah ikut Tuhan Yesus, sudah pelayanan. Lah pelayanan doa ini di tempat Ebenezer ini tempat saya doa-doa di sini saya numpang. Terus itu kalau saya itu pelayanan itu hasilnya sangat menyenangkan dan menyedihkan. Jadi Kenapa sekarang sedih? penghiburannya itu Iya. jadi sekarang pelayanan itu penghiburan bagi Ibu ya. Kalau Iya. dulu penghiburannya mencari kesenangan itu di luar Tuhan dengan narkoba kayak saya dulu Bu. Saya cari damai sejahtera, saya cari damai sukacita di narkoba. Tapi setelah kita Iya. tahu Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, Iya. damai sejahtera kita beda ya. Melayani Tuhan beda. seperti Ibu Ya. Sakti saya bilang Ya, apa Pak akan Fikri bilang, sedih lah. Sedihnya luar biasa. ya. Sedih. Kalau dirimu mungkin ya Mbak Ruthnya di kota enak lah. Saya ini di pelosok desa NTT. Tahu sendirilah. Air sumber sudah dekat. Pokoknya itu. Saya nggak ada air, saya minum air kali. Nggak ada makanan, saya makan jambu mente. Betul. Saya jalan Tapi Ibu tadi itu demi bersaksi dari desa ke kota Ya. dulu ya Bu ya. Iya. Jalanan 2 jam dan itu Nggak nggak ada memasukkan jaringan. nomor rekening. Aduh luar biasa untuk melayani Tuhan, keren. Amin. Luar biasa. Amin. Iya. Bukan yang lainnya yang menaruh rekeningnya, bukan saya bilang kalau dia itu nggak melayani atau nggak itu enggak, tapi maksudnya inilah bukti kesungguhan Ibu bahwa Betul, dalam Bu. keadaan kekurangan saya itu Ya. ingin betul-betul itu melayani Tuhan tanpa pamrih. Itu Iya. Amin. tanpa pamrih. Iya. Keikhlasan, ketulusan tanpa pamrih, bahkan perjalanan belajar hanya untuk bersaksi. Iya. Bersaksi, Amin. hanya untuk bersaksi. Kalau bagi orang dunia sih hanya untuk bersaksi aja kamu harus berlala gitu. Tapi luar biasa Ibu. Maksudnya Amin. roh yang bekerja dalam Ibu luar biasa dan Nah, memang ini Mbak Ruth, ini di NTT beda dengan di Jawa loh. Gitu. Ini NTT keras. Kita itu ngomongnya itu ya halus, pelan. Itu serba salah. Itu saya pelayanan di pelosok desa, sudah berdoa selesai sembahyang, saya pulang dihantam linggis. Oh, ini. itu ngeri loh Ibu, dari kecil ditonjokin, aduh saya ngeri tadi itu dengarnya. Saya itu paling Ditonjokin sampai ditonjoi gigir bapak rompet. saya tok
dicontok terus dari kecil. Udah Sudah biasa. leukemia, Iya. leukemia, Nah, belajar terus, tapi itu masih hidup. lah ini Padahal kan udah leukemia nggak tua boleh toh. mikir. Kalau leukemia itu kata Pak Hasan tadi minta suratnya. Lah wong itu tahun 70-an, ya sudah nggak ada. Lah saya udah tua bangka ini. Lahirnya Bukan, 70. bukan Sekarang, leukemia. Yang ini, Bu, yang waktu yang kejadian di kecelakaan Batam. itu. Iya, Iya, iya. kejadian di Batam itu Yang sampai leukemia kan koma. itu waktu Ibu masih Iya. SD ya. Masih Sudah SD, pasti nggak ada, susah gimana? di trace Susah. lagi. Iya. Kalau yang di Batam ini ada buktinya. Iya, Kalau itu nggak maksudnya ada, Pak nanti Hasan yang saya di Batam. minta. Nah, itu nanti saya minta di awal bros, itu pasti Iya. dikasih. Ya, Kan masih ada ininya toh. Yang Pak Masih Hasan ada. minta itu boleh itu Bu, supaya untuk Iya, menguatkan, untuk boleh. Iya, Nanti iya saya tahu. mungkin di kesaksian Iya. berikut ya. Iya. Lah Dan Ibu tapi Nur, saya ini kan posisi dialor, gimana Iya. saya mau pergi mengambil suratnya itu? maksudnya di sini tidak pakai perlu paket. buru-buru ya. Santai aja, Bu. Kita menunggu waktu yang tepat. Nanti Iya. aja lah berdoa. Iya. Iya. Tapi saya Iya. tanpa ibu menunjukkan bukti, saya percaya banget karena ibu menceritakan dengan sejujur-jujurnya, kronologisnya, nakalnya, dableknya, gitu kan. Dablek. Jadi jatuh bangunnya, caranya Jatuh ibu bangun. bicara. Saya Saya percaya itu namanya orang Jogja toh. Kayak gini. Saya itu kalau dirimu itu tahu di Jogja ya, di Jogja apalagi di daerah Gunung Kidul itu siapakah yang namanya orang tua paling dituakan di situ? Mbok saya itu kalau ada nyadran, ayo nenggone Nyiroro Kidul, ayo saya ngantar kawan saya ke Malang mencari apa kuwi jenenge? Jin, mencari tapi luar pesugihan. biasa ya. Luar Udah. biasa. Sekarang beliau jadi mengenal Tuhan. Aduh, ala dahsyat. Iya. Amin. Amin. Itu yang luar biasa ya. Amin. Iya. Dan saya Iya. jadi terbangkit iman saya itu, Bu. Kemarin mama saya Iya. mau masuk Kristen nggak jadi. Iya. Ya namanya dia masih mau masuk Kristen, mau baptis. Iya. Ternyata saya yang takut sih memang, tapi dia takut Iya. soalnya mama Iya. saya kan Islamnya Islam khusus. Iya. Takut apa itu namanya gerejanya didatengin tak ya apa, jadi mama Iya. saya harus KTP harus dirubah dulu persyaratan. Iya. Terus akhirnya mama saya, aduh mau masuk Kristen aja susah banget, akhirnya balik lagi. Ibu membutuhkan bukti, saya percaya banget karena ibu menceritakan dengan tapi lebih akurat lagi tak tunjukin, besok nanti dikira abal-abal kesaksian bohong. Saya nggak suka. Nah kayak gitu. Saya orangnya apa adanya kok. Kalau mau percaya silakan, kalau nggak percaya silakan. Yang penting itu saya itu memberitahu kalian bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah Bapa pencipta alam semesta, Alfa dan Omega. Yang Alfa, Omega, awal dan akhir. Yang dulu saya bilang nabi, dulu saya bilang itu kafir, itu sekarang itu si mulut itu. Iya, Ibu terima kasih kesaksiannya. Oke. Oh iya ya, salamnya. Terima kasih. Baik. Tuhan memberkati. Keluarga saya akan diselamatkan seperti itu juga. Iya. Amin. Satu pun saat ini tapi luar biasa. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Iya, anaknya sudah panggil. Baik. Kita bergeser mungkin ke Pak Gernison ya, karena Pak Gernison tadi sudah hidupkan mic ya. Silakan Pak Gernison hidupkan mic-nya terlebih dahulu. Sebentar Pak Gernison ya. Ya, bisa hidupkan video sekarang Pak. Iya. Silakan Pak. Saya singkat saja Pak. Ya, silakan Pak Gernison. Salam Ibu Siti, selamat malam. Salam Mas Gernison, salam. Shalom. Ya Bu, luar biasa ya kesaksian Ibu. Kesaksian Ibu mengingatkan saya pada waktu kecil, masa kecil yang Ibu katakan waktu ngangon kambing itu. Iya. Kita kan waktu kecil, saya ingat dulu kalau Natal ya pengennya baju bagus, ya, Natal, bingkisan Natal, kue, minuman, itu yang kita paling tunggu-tunggu waktu kecil. Ya, tapi ya. Ibu malah diinjak-injak sama kakak Bu ya. Aduh, Iya, sedih sekali. Saya merasakan itu ya. Bu. Saya ya. merasakan karena saya pernah sedih, kan? Ya sama-sama pernah ngerasa waktu kecil bagaimana rasanya Natal itu. Kecewa. Iya. Saya sangat percaya sekali kesaksian Ibu tidak apa istilahnya sangat nyata sekali. Saya sampai tidak bisa berbuat apa ya, pakai kalimat apa ini.
saya tidak tahu harus mulai dari mana. Luar biasa, Iya. spektakuler menurut saya. Tapi kalau saya terakhir Bu ya, kalau boleh nanti kasih tahu ke Pak Franky nomor rekening Ibu, kalau boleh Bu. Barangkali teman-teman yang lain mau memberkati Ibu dengan kesaksian Ibu, dengan kondisi Ibu sekarang. Jadi hubungi saja Pak Franky Ibu ya. Dan juga salam untuk adik Betran ya Bu ya. Iya, Kalau puji Tuhan anak saya Betran namanya, Mas. Ya, kalau Ibu telepon adik Betran, salam Bu ya. Ya, nanti Masnya boleh tengok di Facebook Betran Tang. Betran Tang itu. Terima kasih Ibu. Saya salam. Iya, sama-sama Pak Gernison luar biasa ya. Kalau kata Pak Gernison tadi, spektakuler ya. Ya, kesaksian yang spektakuler yang memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Luar biasa Ibu ya. Tetapi sampai saat ini Ibu masih menghubungi anaknya, mungkin lewat telepon atau chatting. Puji Tuhan masih. Ya, puji Tuhan. Saya senang mendengarnya Bu ya. Ya. Minggu sekali pertemuan secara diam-diam karena takut digebukin saya ini. Anak saya yang takut nanti digebukin di paripar saya karena orangnya galak-galak kan. Nah, jadi tinggi besar brewok keriting hiram hitam takutlah. Tapi Ibu terhibur ya dengan masih bisa berkomunikasi dengan anak Ibu, ada harapan yang luar biasa nanti ya. Harta saya yang luar biasa. Harta saya itu Tuhan Yesus dan anak saya ini. Nah, terus anak saya, Mak, sabar ya Mak, ya aku jadi laskar Kristus. Oke. Wah, apa luar biasa. Kamu Nak? Aku mau jadi pendeta. Oke. Puji Tuhan ya. Pendeta. Ya. Baik Ibu. Mungkin terakhir ya di Zoom kita bisa bertanya, siapa tahu. Iya. Baik, terakhir sahabat-sahabat di Miracle ada yang mau bertanya, langsung hidupkan mic dan videonya. Ini yang terakhir ya. Mengingat sudah 2 jam setengah, mungkin Ibu Siti juga harus beristirahat. Masih ada yang mau bertanya? Karena kalau tidak, kita akan tutup sesi kita pada malam hari ini. Baik, tidak ada ya. Saya akan tutup sesi kita pada malam hari ini. Ya, mungkin Ibu Siti bisa tutup dengan doa kalau Ibu tidak keberatan. Ya, mari kita berdoa. Boleh? Bu, sebentar Bu. Ya. Mungkin ada pesan, closing statement buat sahabat-sahabat Miracle, silakan. Singkat saja, dan Ibu bisa langsung dengan doa tutup. Oke, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sedikit kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat. Semoga kita semua bisa menjadi terang dan garam. Dan janganlah pesan saya, janganlah pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena itu adalah Allah yang hidup, Alfa dan Omega, Tuhan yang Allah yang hadir untuk kita semua. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus Kristus yang sebenar-benarnya Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku yang seiman, janganlah pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hidupmu, mau itu pasangan hidup, atau harta, atau kekayaan, atau martabat, pangkat, jangan gara-gara itu semua tinggalkan Tuhan. Jangan. Itu pesan saya. Dan sebelum kita mengakhiri kesaksian ini, marilah kita sama-sama berdoa, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dengan berdoa. Mari. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu Siti Aminah atau Mimin Tuhan datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami ini Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini hamba-Mu boleh bisa bersaksi di channel Miracle Tuhan. Semoga semua ini bisa menjadi berkat dan bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa di surga, berkatilah channel Miracle ini Tuhan, dan berkatilah semua saudara-saudara terkasih kami, terutama saudara-saudara kami yang di Alor juga yang di Jawa Tuhan, jamah mereka Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kuatkanlah iman-iman kami, iman-iman Kristen ini Tuhan, yang pada saat ini sering kena hujatan, sering makian, cacian,
dibunuh, diinjak-injak, dibakar, dilumuri tai. Tuhan tolong berkati kami semua Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Dan Tuhan lawatlah kami Tuhan. Tuhan, kami semua serahkan kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian kesaksian Ibu ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita, boleh menguatkan iman kita, sehingga apapun yang terjadi dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah jalan kebenaran. Dia sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang dapat diselamatkan hanya melalui Yesus saja. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.